Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Nilai ini menjadi salah satu fondasi penting bagi ASN karena berkaitan langsung dengan tugas kita sebagai pelayan publik. Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai berorientasi pelayanan menjadi sangat penting agar dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seringkali kita mendengar istilah pelayanan prima atau pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Namun, bagaimana sebenarnya makna berorientasi pelayanan itu sendiri, mengapa nilai ini penting, dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan kerja kita. Nah, hal tersebut yang akan kita bahas bersama pada diskusi kali ini. Selain membahas penggunaan pendekatan 5W plus 1H, kita juga akan melihat salah satu contoh praktik baik dalam penerapan nilai berorientasi pelayanan yang berhasil dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam memberikan pelayanan yang semakin baik di lingkungan kerja masing-masing. Saya berharap rekan-rekan dapat berbagi pandangan dan pendapatnya sehingga diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu. Apa? Menurut rekan-rekan sekalian, apa yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Baik, moderator, saya izin menambahkan. Menurut saya, berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik. Berorientasi pelayanan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai komitmen yang kuat untuk senantiasa mengutamakan kepentingan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam implementasinya, ASN dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, memahami berbagai permasalahan yang dihadapi, serta mampu memberikan solusi pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku. Pelayanan yang diberikan juga harus dilandasi oleh sikap profesional, ramah, responsif, serta menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap proses pelayanan. Selain itu, ASN yang berorientasi pada pelayanan harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi, evaluasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang berkualitas, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, nilai berorientasi pelayanan menjadi landasan yang penting membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika ASN mampu memberikan pelayanan yang prima dan berfokus pada kepentingan masyarakat, maka tujuan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Akmal? Oke, moderator, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya sih kurang lebih setuju ya dengan pendapat Saudara Farhan. Dimana selain itu orientasi pelayanan juga berarti memiliki kepedulian serta empati terhadap masyarakat. Dalam arti ketika masyarakat membutuhkan informasi atau bantuan, kita sebagai ASN pun harus mampu memberikan penjelasan yang jelas serta didukung dengan data yang mudah dipahami dan tidak mempersulit proses pelayanan itu sendiri. Menarik sekali teman-teman. Jadi empati juga menjadi bagian penting dalam pelayanan. Bagaimana menurut Saudara Jody? Baik, terima kasih. Kalau dari sudut pandang saya sebagai calon aparatur sipil negara, berorientasi pelayanan tidak selalu berarti melayani masyarakat secara langsung di loket atau kantor pelayanan. Namun melalui pelaksanaan inspeksi dan pengawasan yang baik, kita turut memberikan pelayanan berupa jaminan keselamatan,
keamanan maupun kenyamanan bagi masyarakat pengguna transportasi. Mungkin sekian. Baik, berarti bentuk pelayanan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Silakan Saudara Diki, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, berorientasi pelayanan juga berarti memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. ASN tidak boleh merasa puas dengan kondisi yang ada, tetapi harus terus mencari agar pelayanan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terima kasih pendapat rekan-rekan sekalian. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa berorientasi pelayanan merupakan komitmen ASN untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa nilai berorientasi pelayanan penting bagi ASN. Baik, menurut saya nilai berorientasi menurut saya nilai ini penting karena ASN pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Keberadaan ASN harus memberikan manfaat nyata melalui pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan mereka. Ya, mungkin saya izin menambahkan sedikit ya. Selain itu, kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, di mana ketika masyarakat menerima pelayanan baik, mereka pun akan memiliki persepsi positif terhadap kita. Kurang lebihnya sih seperti itu. Betul sekali, kepercayaan publik memang menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana pendapat Saudara Jody? Menurut saya, dalam sektor transportasi, pelayanan yang baik juga berkaitan erat dengan keselamatan. Misalnya dalam bidang penerbangan, setiap pengawasan yang dilakukan secara profesional akan memberikan dampak yang positif bagi keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara. Ingin menambahkan, dan apabila pelayanan yang diberikan itu lambat, tidak jelas atau tidak responsif, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Oleh karena itu, nilai berorientasi pelayanan harus menjadi budaya kerja setiap ASN. Baik, saya simpulkan bahwa nilai berorientasi pelayanan penting karena mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, siapa? Menurut rekan-rekan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan? Dimulai dari Saudara Farhan. Baik, saya izin menambahkan, menurut saya seluruh aparatur sipil negara atau ASN memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tetapi juga pada seluruh pegawai di setiap unit kerja. Karena pada dasarnya setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari proses pelayanan publik. Kontribusi setiap ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Penerapan nilai berorientasi pelayanan merupakan tanggung jawab bersama karena keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya oleh individu tertentu, melainkan memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh unsur organisasi. Setiap ASN harus memiliki kesadaran bahwa tugas yang dijalankan merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat, sehingga setiap pekerjaan perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, integritas, dan semangat untuk memberikan hasil yang terbaik. Izin moderator. Oke, saya sedikit bisa menambahkan. Saya kurang lebih setuju ya dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Saudara Farhan. Artinya semua ASN harus bertanggung jawab dalam menerapkan sikap ini, di mana tidak hanya pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tapi juga pegawai yang bekerja di bidang administrasi maupun pegawai yang bekerja di bidang teknis itu sendiri. Oke,
Oke, mungkin saya akan memberikan sebagai contoh. Seorang inspektur pesawat udara mungkin tidak bertemu langsung dengan masyarakat setiap harinya. Namun hasil pekerjaan dari inspektur tersebut yang dilakukan akan berdampak pada keselamatan penumpang dan operasional penerbangan. Izin menekan sedikit, mungkin mengacu dari pendapat tadi, maka setiap pegawai memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh ASN bertanggung jawab menerapkan nilai berorientasi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, kapan dan di mana? Kapan dan di mana nilai berorientasi pelayanan harus diterapkan? Saudara Farhan, menurut pendapatnya bagaimana? Baik, moderator, saya izin menambahkan pendapat saya. Menurut saya, nilai berorientasi pelayanan harus diterapkan setiap hari selama melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN, karena nilai tersebut merupakan landasan utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai pelayan masyarakat, ASN memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan nilai berorientasi pelayanan tidak dapat dilakukan hanya pada situasi tertentu, melainkan harus menjadi sikap dan budaya kerja yang melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penerapan nilai ini secara konsisten sangat penting karena setiap tindakan, keputusan maupun layanan yang diberikan oleh ASN akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan setiap hari, ASN akan terdorong untuk bekerja secara profesional, responsif, disiplin, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap tersebut akan membantu menciptakan pelayanan publik yang efektif dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Izin moderator. Ya, kurang lebih saya setuju ya dengan pendapat saudara Farhan. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit poin saja, di mana tidak hanya saat melayani masyarakat secara langsung, tapi juga ketika kita berkoordinasi dengan rekan kerja kita di kantor maupun dengan stakeholder lain saat mungkin ada rapat atau tugas luar atau dinas liar, itu juga dapat kita laksanakan poin-poin yang telah diterapkan dalam orientasi pelayanan itu sendiri. Terima kasih. Ya, yang disampaikan oleh saudara Akmal itu betul, karena dalam lingkungan Kementerian Perhubungan, nilai ini dapat diterapkan saat melakukan inspeksi. Selain itu juga dalam pengawasan, penyusunan laporan, hingga pemberian rekomendasi teknis kepada setiap seluruh aparatur sipil negara. Izin menambahkan sedikit, selain pendapat tadi, nilai berorientasi pelayanan juga dapat diterapkan pada layanan berbasis digital yang saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Baik, jadi nilai berorientasi pelayanan harus diterapkan kapan saja dan di mana saja selama ASN menjalankan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerja kita masing-masing? Pertama dari saudara Farhan. Baik, saya izin menambahkan moderator. Cara pertama dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Sebagai penerima layanan, masyarakat tentu mengharapkan proses pelayanan yang efisien, mudah diakses, serta tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk mampu menyelesaikan setiap permohonan layanan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hak atau kebutuhan layanannya. Namun demikian, kecepatan dalam memberikan pelayanan tidak boleh mengurangi kualitas hasil pekerjaan. ASN harus tetap mengedepankan ketelitian, kecermatan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, agar pelayanan yang diberikan tetap akurat, valid, dan
dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam proses pelayanan akibat kurang teliti dapat menimbulkan permasalahan baru, menghambat proses administrasi, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Selain itu, pelayanan yang cepat dan tepat juga mencerminkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Izin moderator. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Selain kecepatan dan ketepatan, apalagi yang diperlukan? Mungkin Saudara Akmal boleh menambahkan? Oke, terima kasih moderator waktunya. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin ASN itu harus bersikap ramah, sopan, dan profesional. Artinya kita bersikap ramah dan profesional tidak hanya dengan orang-orang yang kita kenal saja atau mungkin orang-orang yang memiliki pangkat. Dengan masyarakat biasa pun kita juga harus menerapkan sikap ramah, sopan, serta profesional itu sendiri. Selain tiga aspek tersebut, tentu saja komunikasi yang jelas itu sangat penting. Karena dengan komunikasi yang jelas dan transparan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pelayanan itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Akmal. Menurut pendapat Saudara Jody, bagaimana? Baik, terima kasih waktunya moderator. Mungkin langkah berikutnya yaitu menindaklanjuti setiap keluhan dan masukan dari masyarakat itu sendiri. Karena keluhan yang diajukan atau disampaikan oleh masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai contoh, kalau terdapat laporan terkait keselamatan atau pelayanan transportasi udara, maka laporan tersebut harus ditindaklanjuti secara objektif tentunya dan juga profesional, sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa permasalahan yang disampaikan mendapat perhatian dari pemerintah dan bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin sekian moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jody. Kemudian bagaimana dengan inovasi pelayanan? Mungkin Saudara Diki boleh menambahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, inovasi merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur, maupun peningkatan kompetensi pegawai tersebut. Saat ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah diakses. Oleh karena itu, ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan yang diberikan semakin efektif dan efisien. Baik, jadi terdapat 4 cara utama dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, bersikap ramah dan profesional, menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta melakukan inovasi pelayanan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus, yaitu kita akan membahas mengenai PT KAI. Salah satu contoh keberhasilan penerapan nilai berorientasi pelayanan yaitu transformasi layanan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Selanjutnya saya persilakan Saudara Diki untuk menyampaikan studi kasusnya. Terima kasih. PT KAI merupakan salah satu contoh instansi yang berhasil melakukan transformasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan. Saat ini, masyarakat dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi KAI Akses atau yang lain, memperoleh informasi perjalanan secara real-time, melakukan perubahan jadwal dengan lebih mudah, serta menikmati peningkatan ketepatan waktu perjalanan. Selain itu, PT KAI juga terus meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pelanggan sehingga kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik dari waktu ke waktu. Menarik sekali. Menurut rekan-rekan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari keberhasilan PT KAI tersebut? Saya persilakan Saudara Farhan mungkin boleh menambahkan pendapatnya. Baik moderator, saya izin menambahkan pendapat saya. Menurut saya PT KAI berhasil karena mampu memahami kebutuhan pengguna layanan, mereka melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan kemudian menghadirkan solusi yang lebih mudah dan praktis. Izin moderator.
Saya izin sedikit menambahkan moderator. Kalau dari saya sendiri pun saya melihat adanya komitmen yang kuat ya, di mana mereka terus melakukan perbaikan pelayanan. Artinya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pelayanan yang baik membutuhkan evaluasi serta peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Baik, saya juga izin menambahkan karena dalam lingkungan kerja kita yaitu Kementerian Perhubungan, semangat yang sama dapat diterapkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi proses kerja, serta penyediaan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik, jadi keberhasilan PT KAI menunjukkan bahwa pelayanan yang baik membutuhkan komitmen, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta fokus pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Baiklah rekan-rekan, tidak terasa kita telah sampai di penghujung diskusi pada pagi hari ini. Dari hasil pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai dasar ASN yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Nilai ini dapat diwujudkan melalui pelayanan yang cepat dan tepat, sikap yang ramah dan profesional, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta kemauan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai ASN Kementerian Perhubungan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik demi mendukung terwujudnya transportasi yang aman, selamat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengimplementasikan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.